Berburu keliling Indonesia lewat teman-teman. Kalaupun punya padi aneh tolong kirim ke saya lah. Siapa tahu saya bisa merubah gennya. Itu yang saya kasih gratis tolong. Siap. Nanti sebagian kasihkan gratis ke orang lain. Siap. Kalau cocok silakan ditanam. Kalau nggak cocok dengan lahan beliau, tolong hentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Brawijaya dimanapun berada. Senang sekali berjumpa kembali dengan saya Kanti di Brawijaya Podcast. Nah, kali ini telah hadir bersama kita semua, yakni sosok inspiratif. Kenapa dibilang inspiratif? Karena beliau merupakan sosok yang memberikan motivasi, gagasan, ide, semangat, serta edukasi kepada orang banyak dan khususnya masyarakat di wilayah binaannya. Nah, dan untuk kita ketahui bersama juga bahwasannya ada beberapa penekanan dari presiden kita, yakni Bapak Prabowo Subianto, bahwasannya kemandirian dan ketahanan pangan merupakan bagian penting dari kedaulatan negara. Nah, bagian penting dari kedaulatan negara ini telah dilaksanakan dan diwujudkan oleh sosok inspiratif kita yang telah hadir bersama kita, yakni Bapak Duladi. Bapak Pelda Duladi, Babinsa Kodim 081205 Kembang Bahu, Lamongan. Iya, betul. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu. Selamat datang di Brawijaya Podcast. Gimana nih Pak kabarnya? Kabarnya sehat, tetap aktivitas melaksanakan tugas Alhamdulillah ya yang Pak ya. diberikan pimpinan kepada kita. Iya, baik Pak. Nah, kali ini kita akan berbagi atau enggak berbincang-bincang tentang hal yang bermanfaat tentunya, yakni apa ya? Inspiratif dalam bidang edukasi pertanian padi nih Pak ya. Betul. Namun nih Pak, sebelum kita berbincang lebih lanjut, untuk sahabat Brawijaya semuanya tentu ingin mengenal sosok inspiratif kita ini nih. Boleh dong Pak menceritakan RHS. Nah, apa tuh RHS? Riwayat hidup singkat dari sosok Bapak Pelda Duladi ini selama berdinas di TNI Angkatan Darat Pak. Ya, saya ceritakan, saya 94 masuk secara PK Bu ya, tahun 94. Saya ditempatkan di Batalion Armet 1 Malang. Baik. Ya, saya dinas di Batalion Armet 1 Malang tahun 94 sampai 2012. 2012. Iya, kita 18 tahun di sana. 18 tahun di sana ya Pak ya. Terus kami pindah ke Koter. Kebetulan kami tepat sasaran balik kampung di Lamongan, rumah kami sendiri. Balik kampung. Iya, balik kampung. Tempat kami berdinas saat ini di Kodim 0812 Lamongan. Siap. Dari situlah kami kembali lagi menggeluti bidang pertanian ya, dari kita kembali ke kampung itu. Membangun desa sendiri membangun ya Pak, desa melalui sendiri. pertanian. Iya, pertanian. Ya. Baik. Jadi hampir berapa tahun nih Bapak dinas? Saya 31 tahun. 31 tahun. Betul. Menjelang MPP ya Pak ya? Masih lama. Masih lama? Masuk tentaranya umur 18. Oke, siap Pak. Nah, kita akan berbagi manfaat ataupun edukasi juga nih Pak untuk seluruh sahabat Brawijaya semuanya. Selain beliau ini aktif di keprajuritan, beliau juga aktif di bidang pertanian. Betul. Ya Pak ya. Gimana nih Pak awalnya kok bisa aktif di bidang pertanian dan sehingga banyak memberikan manfaat untuk orang banyak nih Pak? Iya, karena rumah kami kan di desa Bu ya. Di desa yang mayoritas penduduknya itu bertani. Dan kebetulan kami juga punya sawah pemberian orang tua, peninggalan orang tua ya, lumayan luas lah. Karena dari sawah itulah yang ada sebagian tak tanami padi, sebagian tak tanami tebu. Cuman kalau tebu tidak kami pelajari karena sangat mudah untuk tebu itu. Yang saya pelajari disuruh padi karena saat itu di era kekurangan air banyak yang gagal panen. Siap. Nah, disitulah saya berpikir. Di sana petani itu petani tua-tua, tidak ada yang inovatif. Saya harus ganti bibit apa, yang umur berapa, agar sawah kita ini tetap maksimal panen. Itu tidak ada dan susah untuk dirubah, susah karena petani jadul semua. Jadi bagaimana cara saya merubah? Saya tanam sendiri dulu. Padi itu. Siap. Jadi saya setiap musim berganti-ganti jenis padi. Saya nyari yang cocok, mana yang cocok gitu loh. Kebetulan saat itu ada yang cocok. Salah satu padi dari luar negeri. Dan saat itu saya dapat bibitnya itu saya online dari Aceh. Online dari Aceh. Saya pelajari bagus. Malainya malai jumbo. Makanya padi saya kasih nama PMJ padi malai jumbo kan. Cuman banyak kelemahan. Padi itu tidak tahan kekurangan air dan padi itu rentan jamur bakteri. Saya berpikir lihat di FB bagaimana cara merubah genetik padi. Saya berpikir
Akhirnya saya padukan, saya ambil padi lokal, salah satu padi lokal yang umurnya lebih genjah dari padi luar negeri itu. Dari situlah saya kawinkan dulu. Ya, saya silangkan. Setelah hasil persilangan saya coba, bagus, cuman belum mungkin, belum serempak. Nah, akhirnya saya lakukan 3 kali perlakuan, tanam dari 1 biji. Tanam dari 1 biji, jadi 1 rumpun panen. Anak-anak 7 sampai 10 gitu kan. Saya ambil 1 maleh, saya ambil 1 biji lagi, Bu. Siap. Saya tanam lagi. Siap. Ya, ada anakan 5 sampai 7 rumpun, panen lagi kan. Saya ambil 1 biji lagi. Siap. Sampai 3 kali, baru itu bisa homogen, serempak. Berapa lama tuh, Pak? Untuk mendapatkan 1 hasil saya butuh waktu 1,5 tahun. 1,5 tahun. Nah, resikonya itu di burung, di tikus, makanya harus kita amankan. Cuman kesalahan saya saat itu belum banyak HP kamera besar kan, tidak ada dokumen saya. Siap. Jadi 1,5 tahun tuh Bapak hanya meneliti untuk 1 padi. 1 padi. Iya. Berarti belum bisa dikembangkan, belum. Untuk hanya penelitiannya dulu. Kira-kira 2 tahun baru bisa ngasih ke kawan-kawan tetangga bisa. Siap. Gimana tuh Pak ceritanya? Maksudnya Bapak bisa penelitian, habis itu menginginkan bibit padi menjadi bibit unggul. Apa Bapak lulusan pertanian? Apa hanya untuk mengembangkan? Apa hanya dari ketekunan Bapak, itu bagaimana Pak? Untuk lulusan pertanian kami tidak, karena belajar dari wilayah saya yang sawah tak ada hujan tadi. Siap. Tidak ada irigasi. Tidak ada sumber air dari tanah. Siap. Tidak ada sungai yang bisa dipompa. Kita hanya bergantung dengan air hujan. Air hujan. Saya banyak belajar di situ. Padi mana yang cocok, yang itu yang saya kembangkan. Siap. Tapi awalnya Bapak udah memang melaksanakan menanam padi sebelum melakukan penelitian ini ya Pak ya? Dari kecil sudah kebiasaan saya tanam padi. Ketika kembali lagi ke Lamongan, betul, ada ya, sawah itu ya saya kembangkan. Bapak kembangkan. Nah baik, apa saja nih Pak manfaat yang diperoleh dari penemuan bibit padi yang tahan terhadap penyakit dan hama yang Bapak kembangkan ini nih? Sangat bermanfaat sekali Bu. Karena apa? Padi ini saya desain toleran terhadap jamur dan bakteri. Jadi jamur bakteri itu kalau di dalam bahasa pertanian itu penyakit. Karena tidak ada wujudnya. Tidak ada wujud hamanya, tidak ada. Tahu-tahu daunnya kering, tahu-tahu daunnya bercak, tahu-tahu bulirnya nanti busuk, itu yang dikatakan jamur dan bakteri. Jadi saya desain speknya itu spek lebih tahan jamur dan bakteri. Otomatis mengurangi biaya produksi para petani. Tidak usah beli fungisida, tidak usah beli bakterisida, tidak usah cari tenaga untuk gendong tangki. Berarti jatuhnya ke organik ya Pak ya? Ya. Kalau tanpa. Dan sudah kami edukasi organik. Oh iya. Saya sudah berhasil merubah para petani binaan saya 50% organik, 50% kimia. Mungkin ke depan kita perkecil lagi kimianya. Ya, dan bukan di 1 desa. Ya. Sudah di berbagai kecamatan Lamongan. Sekarang sudah berkembang di seluruh kecamatan Lamongan. Iya, tiap Rabu juga kami dikasih jam sama Bapak Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan untuk bisa memberikan penyuluhan di Kecamatan Sekaran. Harusnya hari ini tadi kami izin. Siap. Rabu depan masuk luar lagi. Biasa. Berarti sudah masuk Bapak sebagai edukator. Sudah. PPL Kabupaten Lamongan sudah tahu semua saya. Wah, Kepala BPP sudah tahu. Ya, nah, dari penemuan bibit padi yang adaptif tersebut, mungkin kan tadi untuk menghadapi perubahan iklim ya Pak ya, dapat membantu masyarakat menghadapi tantangan lingkungan ini. Gimana nih Pak cara mengedukasi masyarakat bahwasannya padi yang Bapak temukan ini lebih bisa menghadapi iklim yang kering. Betul, padi ini memang saya bikin untuk toleran terhadap lahan kering. Tapi bukan berarti hanya cocok lahan kering saja. Lahan basah oke juga. Oke juga. Iya, tambah bagus. Kalau lahan basah bulirnya bisa sampai 500 malahan. Cuman satu ini Pak ya. Satu batang sampai 500. Oke. Minimal 300. Siap. Jadi padi ini mempunyai keunggulan, dia bisa bertahan di iklim yang mungkin kekurangan air. Banyak air pun batangnya masih kokoh, tidak masalah. Dan umurnya lebih pendek. Kalau kekurangan air di angka 75 sudah bisa dipanen setelah tandur. Artinya umurnya lebih pendek tuh gimana Pak? Jadi padi ini kalau memang airnya kekurangan, cuaca panas kekurangan air, umurnya semakin singkat, semakin cepat bisa dipanen. Bisa dipanen. Iya.
Dan padi yang bibit unggul yang Bapak temukan ini berarti lebih singkat? Lebih singkat. Lebih singkat ya Pak ya. Dan kami sudah punya lagi yang lebih singkat lagi, umur 70 hari bisa dipanen. Wow. Itu yang akan kami kenalkan sebulan ke depan. Karena posisi sekarang sudah mulai keluar malai proses pembungaan. Iya. Dan sudah banyak tamu yang datang. Sudah tamu datang untuk melihat penemuan. Bahkan dari luar kabupaten sudah ke tempat kami untuk melihat padi-padi unggul kami. Banyak yang tertarik ya Pak ya? Iya. Dari Jombang itu tahun kemarin tuh gabungan Dapotan 2 mobil lihat. Ini rencana padi yang terbaru ini mau datang lagi rombongan mereka. Kalau dari luar Lamongan itu kenapa bisa tahu? Apa Bapak terbentuk apa enggak tergabung dari komunitas atau bagaimana Pak? Mereka tahu kan taunya saya tentara setahun terakhir Bu. Padahal Bapak di bidang pertanian itu udah berapa tahun nih Pak? Sudah 2016 kami masuk di komunitas. 2016 masuk komunitas. Iya. Apa nama komunitasnya Pak sehingga Bapak bisa mengembangkan dan komunitas menemukan? di FB itu banyak. Ada komunitas petani padi Indonesia, ada petani padi Indonesia, ada komunitas penanganan jamur dan bakteri Indonesia. Saya ikut semua. Ada puluhan komunitas nasional saya ikuti. Siap. Dan akhirnya berkembanglah Ya, penemuan. disitulah kami tampilkan tanaman kami. Akhirnya banyaknya bertanya baik lewat inbox, lewat WA. Disitulah saya banyak bisa membantu mereka. Ya. Dan terakhir di bibit padi yang Bapak kembangkan ini. Iya, makanya begitu saya munculkan bibit padi yang sama PMJ, mereka udah pada bingung. Karena udah tahu saya sebelumnya di komunitas kayak apa, mereka sudah tahu. Siap. Cuman tahunya tentara baru setahun. Beliau itu. Saya tidak pernah tampilkan baju saya saat itu. Saya diem saja. Siap. Akhirnya dari luar Lamongan juga tertarik ya Pak ya untuk mengembangkan bibit padi yang Bapak temukan ini ya Pak ya. Kita fokus di daerah kami dulu. Iya. Nanti yang terbaru yang umur 70 hari tidak akan saya keluarkan dulu. Kita fokus di download daerah kami dulu. Siap. Ya, kita dahulukan tetangga dulu lah. Sudah tersebar di berapa ini Pak di daerah Lamongan untuk pengembangan bibit padi yang Bapak temukan ini? Untuk PMJ hampir seluruh desa aja. Seluruh desa? Ada semua. Sudah menanam. Kecamatan Mantup, Kecamatan Kembang Bau, Kecamatan Samping hampir seluruhnya sudah tanam berkali-kali sudah. Sudah panen juga? Sudah Ibu, udah 3 kali. Malah awalnya saya kasih gratis kok. Wah. Saya kasih gratis si A. Panen dapat sekian ton. Keluarganya saudara dikasih gratis semua kan. Akhirnya ya pesan saya itu. Untuk beliau yang saya tak kasih gratis, tolong nanti kalau panen kasihlah orang lain. Biar berkembang. Siap, betul. Karena kan manfaatnya banyak banget ya Pak ya. Ya kalau mungkin misalkan hal baik. Tahun depan bisa jadi terbanyak PMJ di Lamongan itu. Di Lamongan. Iya. Bapak tapi kasih juga yang di luar Lamongan ketika pengen belajar untuk saya kasih gratis, bahkan di Lampung tak gratis. Sekarang menyebar di pesawaran Lampung banyak, awalnya tak kasih gratis 10 kilo tahun kemarin. Keluar pulau juga Pak? Iya, Trenggalek saya gratisin 5 kilo menyebar sak Trenggalek sekarang. Luar biasa. Pesan saya itu, yang saya kasih gratis tolong. Siap. Nanti sebagian kasihkan gratis ke orang lain. Siap. Kalau cocok silakan ditanam. Kalau nggak cocok dengan lahan beliau, tolong hentikan. Jadi kalau ada permasalahan dengan padi PMJ, tolong tanya langsung ke saya. Siap. Karena saya tahu kelemahannya, saya tahu keunggulannya. Dan kelemahannya itu hanya secara teknis saja. Bisa saya atasi. Kalau dari awal semek selalu komunikasi sama saya, insya Allah tidak ada hambatan. Karena dari pandu umur sekian harus pindah tanam, umur sekian masukkan fungisidanya, umur sekian masuk pemupukannya, umur sekian antisipasi suntepnya penyakit ular itu. Kalau cuaca tidak menentu, perubahan iklim, mungkin beberapa minggu terakhir ini jarang panas Bu ya, sering hujan malam. Iya betul. Disitulah muncullah bakteri yang sangat ganas untuk menyerang tanaman padi. Tapi bibit padi yang Bapak itu temukan ini tahan? Keandalannya di situ. Wah, luar biasa. Itu ampuhnya di situ. Tapi kalau yang dari luar daerah itu Pak, ketika Bapak kasih gratis ininya gitu kan, terus Bapak bimbing atau Bapak lepas? Tetap saya bimbing via WA. Sampai panen? Sampai panen. Ada daerah mana Pak yang sudah Bapak bimbing di luar Lamongan yang Bapak? Jombang malah hampir satu desa full. Sudah? Desa Tejo, Kecamatan Jagung. Bahkan 3 kali saya inspeksi ke sana. Siap. Saya modal sendiri, pakai mobil saya sendiri, bensin sendiri, saya dikasih uang nggak mau saya. Jombang. Sudah panen juga. Jombang yang mau baru pertama ini, sekarang udah keluar malai. Nanti insya Allah panen raya kita diundang juga. Kita usahakan untuk tampil ke sana.
Luar biasa ya Pak ya. Nah mungkin dari penemuan bibit tadi saya juga belum nanya nih Pak, apakah Bapak menggunakan teknologi untuk meneliti, menemukan bibit padi unggul yang Iya. Bapak temukan itu apa? Teknologi apa nih Pak yang Ya Bapak itu yang pakai? saya belum punya Ibu. Semuanya serba alami manual. Manual? Ya, bahkan alat pengukur pH saya tidak punya kok. Bapak lakukan semua secara Secara manual? manual, bisa secara manual. Mhm, Jadi alat pengukur pH saya tidak punya kok. Jadi semua sawah saya lihat, oh ini pH-nya tinggi saya udah tahu. mhm, Jadi itu pelajaran kami ambil dari bapak saya dulu, mhm dari mhm, kakek saya dulu. mhm. Serba manual. Siap. Kalau saya ditanya, kadang ada petani yang tanya saya, Pak Dul, kadar amilosa PM jenuh itu beras, saya tidak tahu. Tapi yang pasti berasnya masih fulen, ada aroma wangi. Ya harusnya saya tahu. Kalau kadar amilosanya semakin tinggi, berasnya semakin pro, bukan pulen. Heeh, Kemerata kayak karak gitu kan. iya. Saya tidak tahu padi saya yang saya buat itu kadar amilosanya berapa, saya tidak tahu. Mungkin ke depan dibantu beliau-beliau para akademisi dari Iya. Unisla, Mhm mhm. dari Ibu Profesor siapa Kris? Ibu Profesor Dia Safitri. Beliaunya ketua LL Dikti wilayah 7 Jawa Timur, sudah Iya. berkunjung ke tempat kami juga. Iya mungkin nanti bisa memfasilitasi ya Pak ya Ya, dalam penelitian ya Bapak kemarin sehingga sudah kami kirim berasnya. iya. Mudah-mudahan nanti beliau berkenan untuk ngecek. Saya pengen tahu kadar amilosanya berapa. Iya betul betul Pak. Itu. Jadi kalau misalkan ada yang pengen tahu untuk kadar ini, jadi semua Ya, sudah sudah. teruji ya Pak ya, sudah Sudah teruji kami dengan kirim berasnya teknologi yang kemarin 25 kilo ke beliaunya. heeh heeh. Ibu Ketua LL Dikti Jatim yang Mhm, ngantar Ibu Dekan Fakultas Hukum Unisla Bu Ayu, mhm dibantu Bu mhm. Ayu. Mhm mhm. Jadi banyak yang bantu kita dari akademisi, dari kampus anak banyak kita Siap mensupport siap. kita. Oh iya, nanti juga mungkin setelah ini juga akan mendukung Bapak dalam penelitian lebih bagus Ya, lagi Pak ya, lebih banyak itu yang menemukan kami butuhkan. iya Ada yang luar bantu kami biasa. gitu loh, karena kami juga perlu bimbingan. Kami Siap. kan hanya ortodok, hanya Otodidak ya Pak ya? otodidak aja lah. Mhm Kami mhm. tanpa belajar gitu loh. Siap. Ya sedikit banyak kami lihat di komunitas, cuman tidak bisa buat acuan juga kok. Iya. Tetap saya harus pelajari mulai awal saya tanam di pot itu karakternya bagaimana itu. Mhm Tetap belajar dari padi, pohon padi itu sendiri. mhm. Tidak bisa semua teori, tidak bisa. Kita harus pelajari fisiknya. Selama hampir 2 tahun ya Pak ya? Iya, tapi sudah banyak karya kita, nanti Mhm. pelan-pelan kita lepas ke dalam petani. Ya Karena PMJ02 sudah ada, udah kita tanam, PMJ03 juga sudah ada fisiknya, sudah Iya. kita tanam Mhm di tanah Kodim Kampung Pandu itu. mhm. Terus padi yang terbaru yang umur 70 hari juga sudah ada fisiknya. Mhm. Mungkin bulan depan akan kami tanam PMJ04. Sampai kami sudah selesai penelitian saya, Mhm. tinggal uji lahan di tanah di sawah aja. Jadi ada berapa jenis nih Pak? Berapa jenis Yang saya lepas baru satu PMJ01. PMJ Iya. 01? Masyarakat sudah banyak yang kenal. Yang tadi yang tahan bakteri dan Iya, jamur itu? yang Pak Dandim demplokan tiap korambil itu. Iya. Di demplok Pak Dandim semua itu 2 hektaran itu Iya. PMJ01. PMJ 01 dan Iya. itu sudah disebarluaskan juga ya Pak di seluruh petani di Iya, wilayah Lamongan. di Lamongan. Oke, tapi yang satunya ini Pak yang tadi Bapak bilang Yang belum PMJ02 sudah ada fisiknya. Iya. Sekarang umur 1 bulan lebih di Kampung Pandu Tanah Kodim itu yang kita manfaatkan. tapi belum di ini Pak ya? Belum kami up di komunitas juga belum. Belum, tapi sudah Sudah ada mulai. tanamannya. PMJ03 juga sudah kita tanam. PMJ 03 ini mulai ditanam tapi belum Belum saya up juga ke komunitas. tapi sudah panen juga. Belum PMJ02 belum panen. PMJ 02 belum panen, PMJ 03 juga 03 belum. belum panen. PMJ 04 baru berupa malem, 4 malem. Masih saya simpan dulu. Nunggu greenhouse kita panen. Ya. Kami ganti PMJ 04 nantinya. Apa Pak? PMJ 01 tadi kan tahan jamur dan ini Ya, bakteri. umurnya singkat 80-85. Itu PMJ 01. Ya. Kalau PMJ 02? PMJ 02 juga umur sama 80-85 hari setelah tanam. Iya. Rasa nasi tetap aroma wangi. Iya. Cuman kita stabilkan bulirnya dari ujung sampai pangkal udah rata semua, homogen. Heeh. Kalau PMJ 01 kan yang ujung ini bulirnya lonjong. Ujung pangkal sini agak oval. Nah, permasalahan bulir oval itu tidak disukai bakul gabah. Permasalahan di lapangan, urusan perbisnisan itu. Ya itu PMJ 02. Ya PMJ 02 sudah Kalau mungkin. PMJ 03 apa Pak? 03 permintaan dari kawan-kawan, terutama kawan-kawan sawah tambak. Beliau mintanya padi postur yang tinggi. Postur Ya, padinya iya. karena airnya selalu penuh kan. Batang kokoh. Dia minta yang umurnya panjang justru.
Kalau umur singkat dia tidak bisa, perawatannya harus cepat, dia tidak bisa. Dan sudah berhasil kami buat. Siap. Yang 04? Yang 04 itu masih perlu saya teliti lagi, saya butuh waktu 1 tahun minimal kami tanam 3 kali. Karena jumlah bulirnya bukan 500 lagi loh Bu, 700. Jadi sesuai dengan permintaan Pak ya, kalau misalkan Bapak harus meneliti padi seperti apa nih yang pengen kita tanam, yang pengen masyarakat tanam. Berburu keliling Indonesia lewat teman-teman. Kalau punya padi aneh tolong kirim ke saya lah. Siapa tahu saya bisa merubah gennya. Oh ini umur panjang saya pendekkan. Oh ini berasnya agak perap agar bisa menjadi pulen, kan tinggal saya carikan yang pulen kita kawinkan gitu aja lah. Barangkali bisa berubah karena saya hanya berusaha. Dari karakter tanaman padi itu Pak ya bisa dikawinkan, muncul. Cuman harus kita pelajari. Siap. Padi A umpama Bu ya, padi A umur 70 hari panen. Padi B umur 90 hari panen. Beda waktu 20 hari kan? Jadi ini saya tanam dua-duanya dulu, belum bisa ngawinkan. A saya tanam, B saya tanam. Padi A itu waktu penyerbukan umur berapa? Nah, padi B ini waktu nanti pada saat pembungaan dan penyerbukan umur berapa? Nah, selisihnya itu. Berarti nanti nanamnya saya nggak sama agar bisa menyilangkan. Luar biasa. Nah, kita buang dulu pejantannya. Yang padi A kita jadikan indukan, kita buang dulu pejantannya, kita gunting. Nanti sari pejantan dapat dari padi B tadi itu. Siap. Dan Bapak lakukan itu otodidak, tanpa teknologi apapun. Belajar dari hanya menyilangkan, meneliti. Awalnya bisa jadi itu, akhirnya kita semakin suka. Siap. Sampai dengan sekarang sudah di PMJ 04 ya Pak. Nah, untuk melakukan perkenalan bibit padi unggul ke masyarakat ini, selain Bapak punya komunitas dan Bapak juga kan mungkin dapat perintah dari Komandan Kodim untuk menyebarluaskan nih penemuan bibit unggul Bapak ini. Awalnya gimana tuh Pak untuk menyebarkan ke masyarakat itu? Kalau awalnya kita kan banyak teman. Banyak teman di komunitas kan, terutama orang Lamong itu kan. Saya jalan-jalan ngopi ke teman-teman. Saya kenalkan. Kalau sekarang malah penak kok Bu. Sekarang kan kita disiapkan lahan tidur dari Pak Dandim tuh. Saya manfaatkan mulai tahun kemarin. Sebelumnya di situ cuma ada kolam ikan, ada sapi, ada lele, ada kambing. Nah, setelah saya dijadikan Katim Pertanian, lahan tidur saya sulap jadi lahan padi. Sekarang jadi lahan padi. Iya, panen kemarin Bapak Irdam yang ke sana. Sudah 2 minggu yang lalu Bapak Aster lihat langsung ke sana. 3 minggu yang lalu Bapak Kasdam langsung cek fisik ke sana juga. Kebetulan saya temui sendiri. Siap. Bapak Danrem sudah 3 kali cek fisik ke sana. Saya temui sendiri. Siap. Dan pertanyaan beliau bisa kami jawab lah. Siap. Dengan kondisi yang ada. Siap. Jadi lahan tidur hasilnya yang saya manfaatkan itu, saya sulap itu. Berapa luas Pak lahan tidur yang Bapak tanam? Sementara yang sudah ada tanamnya hampir 2 hektar. 2 hektar? Ya, tapi tiap hari kami buka lahan terus dan bikin embung. Sudah hari ketiga Pak Dandim nyarikan alat berat untuk membuat embung air itu. Dengan harapan musim kemarau apapun kita bisa tanam terus tanpa berhenti. Karena disitulah edukasi yang paling tepat ya di Kampung Pandu itu. Di Lamongan belum ada edukasi padi. Satu-satunya edukasi padi terhadap petani Lamongan hanya ada di Kodim Lamongan. Hanya ada di Kodim Lamongan. Tiap hari alhamdulillah banyak tamu. Sekedar tanya, Pak padi saya kena ini. Seminggu yang lalu petani dari Gresik datang, Pak padi saya kena ini. Sudah saya pandu lewat telepon, dia kurang jelas, mendatangi saya sendiri, monggo kalau mau datang sambil ngopi di Kampung Pandu. Inilah Kampung Pandu punya Kodim Lamongan, kita kenalkan. Siap. Dari lahan tidur yang Bapak kerjakan atau Bapak garap sekitar 2 hektar ini kan bukan hanya Bapak yang mengerjakan. Bukan, kami ada, dibantu anak buah ada. Ada masyarakat mungkin Pak yang Bapak rangkul untuk bisa menggarap dari luas tanah 2 hektar ini? Tetap kami lakukan sendiri. Anggota Kodim? Justru saya sendiri yang terjun awalnya. Mulai nyangkul juga saya sendiri, neraktor juga saya pribadi. Sekarang anak buah saya ada ikut. Anak buah nih anggota Kodim. Anggota Kodim ya Pak ya? Kita ambil dari Babinsa tiap-tiap koramil. Iya. Belum mengajak masyarakat untuk terjun langsung dalam tanah garapan yang punya Belum, Kodim masih ini. kita sendiri. Tapi masyarakat udah Pak ya, udah melaksanakan menanam sendiri dari sudah. Bahkan panen kemarin banyak masyarakat yang ke situ. Jadi dari panen kemarin itu bulan berapa Karis? Bulan 3. Bulan 4 kemarin itu. Baru bulan kemarin ya Pak? Iya, itu panen yang kedua kita di situ.
Panen pertama di bulan Agustus tahun kemarin hasilnya 900 kilo itu habis kita kasihkan ke Gapotan semua, tiap-tiap koramil. Siap. Panen kedua kemarin kita demlot untuk lahan 2 hektar, bibitnya dari kami 2 hektar di bulan April itu kemarin dapat 900 kilo. Yang 900 kilo itu masih petak sedikit, masih awal-awal kita bongkar. 900 kilo? 900 kilo kita kasihkan Gapotan semua. Itu waktu itu kita tanam cuman skala kecil. Karena saya sendiri Bu, belum ada temennya. Iya. Nah, terus waktu panen kemarin di 2 bulan kemarin panen, waktu Bapak Irdam yang ikut panen raya. Siap. Itu kita bisa, bukan kita, Pak Dandim kasihkan ke koramil-koramil itu untuk bibit untuk lahan 2 hektar. Ya. Itu juga dari hasil dari Satgas Pandu itu. Sudah didistribusikan Pak ya? Sudah, sekarang ya? Dari demlot itu sekarang udah ini, ada yang keluar Male, ada yang merunduk di tiap demlot tiap kecamatan itu. Terus ada demlot tambahan di Desa Wanar sama Pak Dandim ditambahi. Karena Desa Wanar itu sekarang demlotnya hampir 6 hektar di Desa Wanar itu. Ya. Ya, itu bibitnya juga dari kita, gratis. Luar biasa. Saya tambahi 50 kilo yang umur 70 hari. Yang untuk iya, ditanam MT juga. Ini sudah keluar Male. Iya. Beliaunya minta saya datangi ya, karena kesibukan saya hari ini ke sini. Besok pagi kami usahakan ke sana, kami cek. Mungkin ada perlu waktu, karena padi mulai merundukkan, perlu nutrisi Bu. Ya. Apa yang dimasukkan agar bulir padi itu bisa berbuah semua, tidak kepeng. Siap. Ya, besok kami cek ke lahan. Itu gratis lagi 50 kilo. Siap. Padahal mohon maaf di Indonesia belum ada, karena yang punya kan saya sendiri. Siap. Saya kasih gratis 50 kilo itu. Di Indonesia hanya belum ada Bapak sendiri. Yang terbaru, yang umur 70 itu belum ada. Kalau misalkan, karena belum ada yang saya kasih. Oke. Nah kalau misalkan nih Pak, kan Bapak sebutkan tadi di Indonesia baru saya sendiri nih. Iya kan, buatan saya sendiri. Ketika kita udah up nih Pak di Brawijaya Podcast ini, pasti kan banyak sahabat Brawijaya nih yang tertarik nih. Ya, silakan ke Kodim Lamongan. Bapak bisa dicek langsung, terima dengan bahkan baik. Kalau misalkan ada dari peneliti nih pengen, silakan Ibu. Pengen luar biasa nih ya, tertarik dengan penemuan. Terakhir Ibu Profesor Diah Sapitri, Ketua LL Dikti Wilayah 7 Jatim, berkunjung ke Kampung Pandu. Dan beliaunya sangat dengan mendukung. Senang hati ya, Bapak sangat mendukung kegiatan kita. Dari manapun ya Pak ya. Ya, sampai Pak boleh minta berasnya, mau kami labkan. Dengan senang hati Bu. Saya pengen tahu kadar amilosanya berapa, kadar kimianya berapa. Kalau kimianya terlalu tinggi nanti akan kami kurangi lagi pupuk kimianya. Kami tambahi organiknya kan gitu. Saya semakin senang karena kami kan tradisional, tidak punya alat sama sekali saya. Tidak punya alat sama sekali, tidak menggunakan teknologi. Tidak. Tahu-tahu mereka tahu ada padi gitu aja di Kampung Pandu itu. Siap, sampai tercipta PMJ 01, 02, 03 dan 04. Gimana Pak perasaan Bapak nih ketika Bapak menemukan bibit padi unggul ini dan tentunya bisa meningkatkan ketahanan pangan di masyarakat sekitar? Gimana Pak perasaan Bapak? Ya senang saja. Saya semakin banyak teman, semakin banyak kawan. Saya pergi ke sana, orang kenal saya, paling tidak kita bisa diampir, bisa ngopi bareng. Seneng aja karena padi PMJ kan gini. Yang bisa merasakan betul-betul merasakan malah bukan saya, malah beliau-beliau para petani. Oh iya Pak, pupuknya irit. Tidak mau banyak pupuk. Oh iya Pak, ketahanan jamur walaupun sering hujan malam, ketahanan jamur bakterinya oke Pak. Kita tidak perlu beli fungisida, tidak perlu beli bakterisida. Nah, yang paling ini lagi ketahanan robohnya bagus Pak, batangnya besar. Kokoh. Iya, batangnya. Di saat kemarin tetangga kita tanam padi impari 32 roboh, PMJ masih kokoh. Ya. Tidak roboh. Nah, mereka semua nunggu yang 02, ya belum nanti. Saya nunggu dulu, Pak, ya. Saya kan nunggu petunjuk Pak Dandim. Siap. Walaupun itu karya saya melaksanakan perintah. Pak Dandim perintah saya dibekukan dulu Pak D, dikembangkan di Yoto dulu. Nanti kalau udah banyak kita kasih download ke potan-potan lagi gitu. Tetap saya melaksanakan perintah. Siap, baik Pak. Nah dalam pengembangan bibit unggul ini ada nggak Pak kendala atau hambatan yang Bapak hadapi nih selama hampir dari penelitian, dari edukasi kepada masyarakat, dari penanaman sampai dengan panen ini Pak? Saya rasa tidak ada. Pernah terjadi kendala kesulitan pupuk kimia. Saat itu kan pupuk kimia sempat
agak susah kan. Kalau sekarang di era Pak Prabowo kan lancar, di Potan banyak, tidak ada kendala. Kami manfaatkan fermentasi organik kami. Tidak ada kendala sama sekali. Tetap kami semangat untuk berkarya itu aja. Nah Pak, dari pelaksanaan pengembangan bibit padi unggul ini, dari Bapak meneliti hampir 2 tahun, kemudian mengedukasi kepada masyarakat, dan akhirnya berkembang sampai dengan panen, tentunya kan ada kendala ataupun hambatan yang Bapak hadapi nih. Apa nih Pak kira-kira hambatan dan kendala yang Bapak hadapi selama ini Pak? Ya, kendalanya sawah tahu dojan kan air Bu ya. Iya. Di saat musim kemarau susah air, ya, akhirnya kami ini tanamnya nggak skala luas. Kami tanam skala kecil, di galon air mineral bekas itu aja. Skala kecil, yang penting saya harus bercocok tanam, untuk mengetahui karakteristiknya, untuk mengetahui ketahanan hamanya, jamur, tetap saya lakukan. Ya kendala air karena rumah saya sawah tak ada hujan. Kembali lagi sawah tak ada hujan, tidak ada air yang dipompa, tidak ada mata air, tidak ada irigasi teknis. Ya kendala air saja. Harapan? Ya harapan kami nanti mudah-mudahan ya ada bantuan pemerintah untuk membuat embung lah. Kalau di Kampung Pandu sendiri nggak ada masalah karena Kampung Pandu punya kodim, punya embung sendiri. Ya, makanya setelah saya ditunjuk sebagai Kadin Pertanian ditaruh Kampung Pandu ya di situ mulai saya enak, tidak ada hambatan karena air tinggal pompa saja, disiapkan Pak Dandim sudah. Siap. Nah harapannya hanya itu saja ya Pak ya. Nah kemudian apa nih Pak, mungkin ada pesan ataupun motivasi yang bisa Bapak sampaikan kepada sahabat Brawijaya dan rekan-rekan prajurit yang ada di wilayah Kodam 5 dan juga di seluruh wilayah Indonesia mungkin Pak? Iya, pentingnya ketahanan pangan itu sangat penting Bu ya. Karena kalau kita lihat ini sehebat apapun sumber daya manusia kita, sehebat apapun alutsista kita, kalau pangan tidak ada kita akan lemah kalah dengan musuh. Jadi saya mohon rekan-rekan yang di Satuan TER, mari kita tetap edukasi terus tentang pertanian ya kan. Karena kalau kita kita lihat sekarang kan pesannya Pak Presiden ketahanan pangan yang perlu ditingkatkan. Iya, dan merupakan kedaulatan negara kata ya Pak ya. Betul. Pesan saya terakhir tetap semangat untuk menjalankan tugas. Teruslah berbuat, semoga apa yang kita perbuat senantiasa bermanfaat untuk rakyat. Tentunya dengan tulus dan ikhlas dengan tulus dan ikhlas Bu. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Ibu. Telah hadir di Brawijaya Podcast ini, tentunya memberikan manfaat yang banyak untuk sahabat Brawijaya dimanapun sahabat Brawijaya berada. Dan tadi juga sudah diundang nih sahabat Brawijaya, bagi yang memang tertarik ataupun memang berminat untuk lebih tahu bibit unggul padi yang Bapak Duladi temukan ini. Dengan senang hati nih Bapak Duladi menerima sahabat Brawijaya dimanapun berada untuk belajar tentang bagaimana bibit padi unggul yang telah dikembangkan oleh Bapak Pelda Duladi ini. Baik sahabat Brawijaya, demikian tadi perbincangan saya dengan Bapak Duladi, yaitu Babinsa 081205 Kembang Bahu Lamongan. Semoga memberikan banyak manfaat untuk semuanya. Saya Kanti beserta Bapak Duladi serta kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birawa Anuraga.